saya aman aja itu. Pokoknya kandak kayak gue, sampai do bosen. Pada ada bosen waktu itu dari karuan paham. Indikator pertama Islam wasatiyah atau Islam yang moderat adalah terbuka. Masyarakat kita sudah menjadi masyarakat yang terbuka, sehingga segala sesuatu itu harus ya bisa disampaikan, bisa diinformasikan kepada khalayak ramai. Terbuka. Sesuatu yang ditutup-tutupi itu kemudian pasti ada yang dirahasiakan. Ketika kita mempunyai teman itu ditanya ngajinya di mana, dengan siapa, apa yang dikaji, kok ditutup-tutupi, maka ini ada indikasi, nah, ini tidak moderat. Kalau tidak salah kutip, Umar bin Abdul Aziz ini pernah menyampaikan, "Idza ra'aitum jama'atan sirrat yatajawna bi amri dinihim fashhadu anna dzalika dolalun wa bid'atun." Apabila Anda itu menemukan atau melihat, menyaksikan sekelompok orang mendiskusikan urusan agama tetapi sembunyi-sembunyi, maka yakinlah di sana itu ada kesesatan. Bagaimana logikanya? Kalau sembunyi-sembunyi kan kalau ada kesalahan tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibetulkan. Tapi kalau terbuka, itu salah bisa diingatkan. Jadi itu kalau sembunyi-sembunyi di sana ada potensi untuk ada ketersesatan. Itu terbuka. Kedua niku mengedepankan atau mengedepankan nalar. Kita bersyukur seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita umat Islam semuanya menyuburkan nalar. Sejak dari sholat, puasa, zakat, haji itu semuanya menyuburkan nalar. Karena seorang itu tidak disah hajinya kalau dia itu di Mekah sana ketika wukuf niku kehilangan akal, menurut Amri. Sehingga kemudian kalau ada jamaah haji kok itu disorientasi, orang yang bedake intinya Mekah apa orang, niku sudah dianggap sudah tidak memenuhi syarat hajinya di kenal. Nek kesir loro mawon fisike, niku bisa disafari wukuf. Nek wis sudah lumutane itu teng omah mawon, lumutane mung karo anake bojone sapine kancane, niku wis udah masuk ke lantai 4 di Wisma Haji di rumah sakit haji sana. Tahun berapa itu ngopeni seperti itu sampai kemudian ya hajinya dibatalkan karena memang akalnya tidak berfungsi. Seorang yang sedang sholat kok tiba-tiba hilang akalnya, tidur begitu, berarti kan kok tidur. Seseorang yang sudah berwudu kemudian dia tertidur, hilang akalnya, itu kan kemudian harus wudu lagi dan yang lain-lainnya. Intinya Islam ini menyuburkan nalar. Maka nalar dalam Islam ini sangat penting untuk bisa membedakan. Itu ciri yang kedua atau indikator yang kedua, mengedepankan nalar. Yang ketiga niku menyadari atas kekurangan dirinya. Jadi ini akibat saja dari terbuka, mengedepankan nalar. Seseorang yang mempunyai nalar akal ini biasanya ya tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Orang yang menyadari atas kekurangan dirinya itu juga tidak akan mudah nyalah-nyalahkan orang lain. Di atas langit ada langit. Ini telah dicontohkan banyak oleh para ulama kita. Para ulama kita sering mengingatkan bahwa pendapat saya itu benar, tapi tidak tertutup. Di situ ada kesalahan. Pendapat Anda itu salah, tapi tidak tertutup di situ ada kebenaran. Maka kemudian tidak boleh merasa paling benar sendiri. Kalau merasa paling benar sendiri, nanti akibatnya sudah tidak moderat lagi. Yang keempat, terbuka, mengedepankan nalar,
nyadari kekurangan dirinya, maka pasti akan muncul tawadhu, rendah hati. Ini indikator yang keempat, rendah hati. Tidak adigam, adigum, adigulo, sopo siro, sopo ingsun. Karena kalau seperti ini maka dia masuk sebagai orang yang takabur, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, menyepelekan manusia. Orang yang menolak kebenaran ini pasti nanti akan ya takabur begitu. Oleh karena itu kita ya harus bisa mengedepankan itu kebenaran atau mencari kebenaran. Kita harus menerima kalau yang keluar dari ayam itu telur, tapi kalau yang selain telur itu gitu. Tapi kalau telur ya silahkan kemudian digoreng dimakan begitu. Artinya apa? Kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Itu tawadhu. Kemudian yang terakhir adalah berorientasi pada kemaslahatan. Ini kan sudah sangat-sangat familiar dengan hadis fairunas anfa'uhum linnas. Kemanfaatan. Apapun yang kita lakukan harus mempunyai nilai manfaat. Oke. Nilai manfaat. Itu 5 indikator Islam wasatiyah. Oke. Dari aspek keislaman. Dari aspek kebangsaan, karena kita tidak mungkin hidup di dalam membangun agama itu tanpa campur tangan adanya ya penguasa atau negara. Maka penguasa negara itu menjadi penting. Haji itu ditunda, itu kan keputusan penguasa Pak itu. Coba kalau Menteri Agama tidak memutuskan, pasti sedikit pun podotong di kongin. Sebenarnya kan tahun ini memang Juli pertengahan itu sudah pada ke sana. Tapi Menteri Agama sudah memutuskan tidak akan memberangkatkan. Pasti itu ibadah ya. Tapi semuanya kemudian ternyata alhamdulillah semua menerima. Kalau tidak diputuskan, ya mungkin ada yang sembunyi ke sana. Artinya apa? Ketika kita akan mengamalkan agama, nampaknya tidak boleh tidak kita juga harus mengikut sertakan peran serta pemerintah. Hari-hari ini kita sedang diminta untuk melakukan pendampingan terhadap pondok pesantren yang akan membuka pelajaran baru. Karena ada SKP 4 Menteri, khusus Menteri Agama itu diserai membuat regulasi pembelajaran di pesantren dan pendidikan berasrama. Pesantren jelas ya itu ya. Ini alhamdulillah kemudian langsung kita konsultasikan ke Pak Bupati melalui Pak Sekda. Kemarin itu turun SE Bupati panduan pembukaan pelajaran baru di pesantren dan pendidikan berasrama. Ini sudah bisa dilaksanakan persiapan, kemudian nanti dari gugus tugas dinas kesehatan mengecek ke pesantren yang meminta ini surat keterangan. Jadi sekarang kalau pesantren akan melakukan pembelajaran harus memegang surat keterangan bahwa pesantren itu aman dari COVID-19. Sama dengan masjid atau musola atau rumah ibadah yang lain. Kalau sudah nanti akan dicek, membuat surat dicek, oh sudah siap, ya sudah dibuatkan surat keterangan, silahkan melakukan pembelajaran. Itu kabupaten lain sudah ada, tapi belum ada SE Bupati. Sleman ini sudah, sehingga sudah ada kepastian. Sirot dapet ini kurang gitu. Para pengasuh pesantren yang menyiapkan ini karena harus apa? Physical distancing. Yang biasanya satu kamar dihuni oleh 20, sekarang paling harus dihuni hanya 5. Berarti kan itu nambah bangunan. Atau malah nanti kemudian ini secara bertahap sing fotose. Nah, yang tua-tua dulu kalau begitu ada lembaga resminya sekolah resmi berarti yang tingkat MA atau SMA 2 bulan nanti SMP atau MTS, kemudian 2 bulan berikutnya baru MI, berarti sampai tahun 2021. Ini rada dalu nih, rada dalu untuk COVID-nya, sehingga kita harus bersiap-siap. Jadi
itu kita Kementerian Agama memberikan informasi. Kemudian pemerintah ini sangat dipentingkan dalam hal pengamalan agama, maka kita tidak boleh memiliki keinginan untuk ya menghancurkan pemerintah. Maka kemudian kita dilarang untuk mempunyai jiwa radikalisme. Ketua BNPT telah mengeluarkan indikator dari radikalisme yang nanti bisa menyebabkan terorisme. Itu ada 4 atau 3 lah ya, 4 atau 3. 1, intoleransi. Ya. Intoleransi niku nggih. Selamat datang. Nggih. Intoleransi itu adalah ya tidak menghargai keyakinan, agama atau pendapat orang lain. Kita sudah sangat-sangat paham lakum dinukum waliyadin, sebagai bentuk toleransi, ada penghargaan tanpa masuk campur tangan. Kemudian kalau internal niku lana amaluna walakum amalukum. Gampang sing internal nopo sing eksternal itu. Itu gampang sih eksternal, internal itu sulit nego dari sak umat. Ngopen internal itu luar biasa. Wah, dikerasi kotone dhewe. Boten dikerasi kadang-kadang yo marake emosi ngoten niku. Udahlah, urusan kenapa kadang-kadang ini yang menyebabkan kadang-kadang hubungan kita tidak harmonis. Bagi orang yang mempunyai jiwa yang moderat, tentunya harus menyikapi dengan arif dan bijaksana. Ampun gawe rame mekaten. Apa ngisi-ngisi ning ngoten niku. Itu kadang-kala seperti itu kita itu. Ya contoh katakanlah ketika bulan Ramadan jelas taraweh. Taraweh itu ada khilafiyah 20 dengan 8. 8 itu pun ada perbedaan, 4 rakaat salam atau 2 rakaat salam. Subuh itu foto dengan tidak kunut ngoten. Nanti ditambah biasanya takbir itu 2 kali atau 3 kali ngoten. Itu pun banyak khilafiyah. Ini kadang-kadang yang berat di situ. Tapi saya yakin panjenengan semuanya di tengah-tengah masyarakat itu mampu menjadi penengah, mampu menjadi penengah dengan arif dan bijaksana. Nek kira-kira pun boten belum bijak, pun jemput dihindari mawon. Ngalih mawon ngoten niku. Karena kalau dilayani ada menjadi masalah. Jadi itu intoleransi. Dulu ketika sebelum reformasi kita sering mengajak santri-santri kita ketika akan belajar Iqra atau TPA atau TPQ itu kan dengan tepung anak soleh. Apa lagi? Tepung anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam yes. Kafir no. Nah, ketika itu diangkat, kemudian ada yang merekam, diunggah, diviralkan, nah itu menganggap inilah apa yang intoleransi sudah mulai dibangun. Maka kemudian sekarang namanya sudah ya tidaklah cuma sampai Islam yes gitu ya. Kalau ada yang kafir nah itu mengapa? Karena kalau itu diterapkan tanpa adanya pemahaman yang kuat, maka di tengah-tengah masyarakat kita itu menjadi terpecah belah Islam dengan kafir. Kalau sudah kafir kan berarti nganggap musuh. Kalau musuh berarti boleh itu boleh diapakan lah ya. Gitu. Jadi ini bukti kita sudah mulai hati-hati. Jadi kita menghindarkan diri dari perilaku, ucapan atau komentar yang mengandung intoleransi. Kemudian yang kedua niku anti Pancasila, anti NKRI dan sebagainya itu.
anti Pancasila, anti NKRI. Kita tahu semuanya Pancasila itu buatan ulama. Maka kemudian ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila pertama. Tadinya itu tidak sila pertama, tapi dengan masuknya atau pemikiran ulama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama. Artinya sudah sila pertama menjiwai dan ini harus memberi semangat sila-sila di bawahnya. Maka ketika ada yang ingin mengganti Pancasila, kita selaku pewaris para ulama, pewaris negara ini tidak rela. Tidak rela. Ada gerakan untuk melakukan cuci otak. Nah, itu ketika para anak muda itu sedang mencari jati diri dengan cara cuci otak. Bahkan saya pernah mendengar dari yang biasa mencuci otak tidak perlu lama-lama, 5 menit bisa saya cuci otaknya dengan mengajukan pertanyaan, ini Al-Quran, ini Pancasila, pilih mana? Nah, ketika orang sedang bingung tidak mampu mengedepankan halal, ya jelas pilih Al-Quran, bukan pilih Pancasila. Kalau sudah pilih Al-Quran, sudah kemudian selanjutnya digiring sampai akhirnya menganggap Pancasila itu tauhid. Nah, kalau sudah menganggap Pancasila itu tauhid, berarti seluruh rangkaiannya juga menjadi musuh, menjadi tauhid. Maka ketika kita menggunakan nalar, maka kita jangan sampai melakukan pemikiran dikotomis. Dikotomis itu saling mempertentangkan hitam putih. Ini kan model logika Khawarij kan seperti itu. Kalau tidak neraka ya sudah, kalau tidak tidak tadi neraka surga tidak hitam ya putih. Nah, itu logika Khawarij yang kemudian kadang menjadikan permasalahan menjadi tambah runcing gitu. Sebetulnya bisa dibalik pertanyaannya atau mempertanyakan pertanyaan itu. Nah, ketika ada orang pilih mana antara Al-Quran dan Pancasila, pertanyaan bisa dikembalikan, apakah Pancasila itu bertentangan dengan Al-Quran? Betul toh nggih? Al-Quran, Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka jangan dipertentangkan. Kalau dipertentangkan nanti kemudian akan melebar. Pilih mana pendapatnya atau pangandikanipun Kanjeng Nabi karo ucapannya Kiai umpamanya. Nah, jadi sesuatu yang tidak bertentangan itu dibentur-benturkan. Itu, dan maka kita kemudian tidak boleh anti Pancasila. Pancasila ini warisan dari pendiri negara ini, di mana pendiri negara ini jelas yang tanda tangan di sana itu kalau dari unsur agama kan sangat jelas. Wakil NU niku Kiai Haji Wahid Hasyim, wakil Muhammadiyah niku salah satunya Ki Bagus Hadi Kusumo. Itu kan sudah sangat jelas begitu. Disitulah ulama berperan anti NKRI. Alhamdulillah kita sudah merasakan nikmatnya hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Harus kita pelihara, rumah ini harus kita pelihara dengan fondasi tadi Pancasila. Untuk bisa memelihara maka kita tidak boleh melakukan takfir. Jadi mengkafir-kafirkan orang, menganggap yang di luar dari saya itu kafir. Kalau sudah kafir, tadi saya sudah sampaikan, maka dia menjadi musuh. Kalau sudah menjadi musuh maka halal darahnya. Kalau halal darahnya boleh dibunuh. Inilah kemudian memunculkan terorisme. ISIS kan sebetulnya cara pemahamannya seperti itu. Maka orang yang sudah masuk ke kelompok ISIS itu dengan jaringannya, ketika melihat polisi berjaga di jalan, ini menganggap itu adalah aparatur dari negara. Negara adalah ini tauhid. Berarti saya boleh membunuh polisi. Maka polisi menjadi sasaran tembak, misalnya menjadi sasaran pembunuhan dari para terorisme. Dan ini sudah bukan cerita tapi sudah fakta. Ulama kita ini Ramadan Al-Buti itu dibunuh pada saat sedang mengajar tafsir. Sholat Jumat dibom, polisi dibom, macam-macam.
itu karena adanya gerakan takfir ini, mengkafirkan. Inilah Bapak Ibu sekalian, saya menitip kepada panjenengan selaku penyuluh agama Islam, ketika berikan penyuluhan tolong disisipkan semangat nasionalisme, hubbul waton minal iman, karena agama ini tidak akan bisa tegak tanpa adanya campur tangan dari bangsa, dari negara dan pemerintah. Jadi saling menguatkan, maka kemudian ada bersatunya ulama dengan umarok gitu. Panjenengan itu mewakili kedua-duanya, ya ulama ya umarok, artinya bisa masuk ke komunitas kiai, komunitas ulama, bisa masuk ke komunitas umarok. Harapannya kan seperti itu. Sekedar mengingatkan seperti itu saja. Semoga bisa dilaksanakan dan selamat melanjutkan pengabdian kita, khidmat kita kepada Allah, kepada agama melalui pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Islam non PNS. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan berkah dan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon terus didampingi teman-teman